Oke, jadi siang ini insya Allah kita akan bahas tentang copywriting ya, terutama copywriting untuk untuk jualan buku ya, tulisan-tulisan untuk jualan buku. Jadi kita nggak cuma nulis buku, tapi juga bagaimana menjual buku itu agar laku. Oke, saya juga buka dari laptop ya. Kalau ada suaranya insya Allah berarti masuk ya. Sebelumnya mohon maaf kalau karena terlambat ya, sekitar terlambat 15 menit. Karena gangguan teknis tadi awalnya live mau pakai platform lain. Oh, udah ada ya. Mau pakai platform lain tapi ada kendala teknis jadi nggak bisa. Oke, ini saya belum lihat komennya. Udah ada yang ini belum? Dari mana? Siapa aja yang siap nyimak siang hari ini? Dari mana aja? Ini jadi biar suaranya nggak double, yang di laptop saya matiin dulu suaranya. Oke. Oke, jadi insya Allah siang hari ini live di saat ini kita akan simpan siaran ulangnya. Jadi teman-teman bisa tonton ulang ya. Walaupun mungkin sekarang weekend lagi di luar rumah atau lagi jalan-jalan atau gimana gitu ya. Ya jadi tetap teman-teman bisa mendapatkan ilmunya ya. Tapi informasi dulu di awal, jadi tanggal 13 nanti insya Allah saya akan ngadain kelas online ya, kelas online copywriting bersama KMO, dan teman-teman bisa daftar di ini di pejuang keluarga yang Anda kenal ya. Oh, jadi baru disetujui. Oke, siap. Oke, jadi baru nyimak nih. Nah, udah ada yang 3 nonton. Boleh komen dulu apakah ada suaranya atau enggak dari live kali ini. Ada 5. Mungkin kita tunggu sampai jam 13.20 ya, 4 menit lagi. Cek suara, cek gambar, oke. Atau putus-putus atau gimana? Cung, siapa aja yang pengen belajar copywriting siang hari ini? Jadi memanfaatkan weekend agar bermanfaat ya. Liburan tapi kita ibarat ngecas gitu ya, nggak dipakai, tapi di hari weekend, di hari kerja kita ngebut lebih cepat lagi ya. Karena ini baru di approve, saya pengen sampaikan dulu minta maaf karena terlambat ya. Jadi awalnya kita rencana pakai platform lain tapi ada kendala teknis, jadi eh, langsung aja gini aja ya live-nya. Lu komen dulu dong, saya biar kelihatan responnya. Oke, suara oke dari Mbak Nia, siap. Ya, jadi siang hari ini kita akan live bahas tentang copywriting ya, tentang cara jualan dengan tulisan ya, terutama jualan buku ya, bagi teman-teman di sini yang pejuang keluarga atau super pejuang keluarga atau SPK, maka insya Allah materi ini cocok buat teman-teman semua ya. Dan bagi yang belum daftar, saya pengen infokan bahwa hari Selasa insya Allah harganya naik ya, naiknya juga nggak dikit-dikit, tapi naiknya dari 99.000 langsung jadi 199.000 ya, hampir 200.000. Jadi agar dapat harga yang lebih murah, daftarnya sekarang aja. Oke, karena suara udah jelas, karena waktunya udah telat, saya langsung mulai aja ya. Jadi perkenalkan dulu ya, perkenalkan, nama saya Afik. Saya saat ini alhamdulillah bahas tentang
saya sekarang adalah mentor di BR Family ya. Saya juga nulis buku copywriting mama ya, buat teman-teman yang udah punya, insya Allah udah tahu lah ya, udah tahu, udah lebih kenal juga karena di sana banyak kisah pribadi juga. Sini kak. Ya jadi ini saya lagi nyantai di rumah gitu ya. Saya juga reseller Billionaire Store ya, jadi pernah juga di reseller Billionaire Store dari 2014. Alhamdulillah waktu itu sering banget masuk leaderboard ya, juara sebagai sebagai sales tertinggi ya, masuk 10 besar, bahkan dalam tahunan itu mencapai ratusan juta ya, alhamdulillah. Ya, jadi selanjutnya saya dari tahun 2018 itu daftar jadi distributor ya, distributor BR Kosmetik, dan alhamdulillah lagi-lagi 20 kali mencapai sebagai distributor terbaik se-Indonesia ya, nomor 1. Terus saya juga beberapa kali main affiliate ya. Affiliate itu adalah ya cara ibaratnya makelar tapi untuk produk digital. Itu alhamdulillah beberapa kali juga juara, terutama yang terbaru adalah Instagrid Kit ya, mungkin teman-teman udah pada tahu ya sebagian ya, itu produknya Kang Dewa. Terus di KMO ini alhamdulillah pada saat launching buku Jackpot Rezeki itu saya juga ya atas izin Allah juara 1 ya. Jadi ada kontes buku Jackpot Rezeki itu ada hadiahnya gitu ya. Sel saya waktu itu berapa eksemplar gitu ya, saya kurang tahu detailnya pasnya berapa, tapi ya alhamdulillah dapat reward kamera kalau nggak salah dari KMO ya. Jadi itu adalah perkenalan dari saya ya. Jadi alhamdulillah itu adalah saya ya, prestasi yang udah saya capai. Jadi yang saya sampaikan tentang copywriting ini, insya Allah bukan ilmu yang saya ambil dari orang lain terus saya omongin lagi, itu enggak ya. Jadi kalau saya cuma ngomong ya, prestasinya nggak ada ya, bisa jadi teman-teman nggak percaya gitu ya, nggak percaya dengan ilmu yang mau saya sampaikan gitu ya. Jadi wajar-wajar aja gitu kalau nggak percaya, karena apa ya, mana buktinya gitu kan, copywritingmu mana kayak gitu. Terus akhir-akhir ini saya juga bikin podcast, namanya podcast copywriting lagi ya, bahas copywriting juga. Dan alhamdulillah di beberapa kota di Indonesia saya keliling untuk memberikan training tentang copywriting ya, namanya creative copywriting, di Jambi, di Surabaya, di Semarang pernah, di Makassar juga pernah, dan berbagai kota yang lainnya. Oke. Jadi kita mulai aja ya materi pembelajaran kali ini. Saya di belakang nggak ada flip chart. Kemarin saya udah live juga di Zoom, tapi di belakang saya bantu alat tulis ya. Tapi teman-teman sekarang di sini live-nya siap-siap catatan aja ya, siap-siap dengan buku catatan dan alat tulisnya. Karena apa? Karena insya Allah materinya daging dan bisa teman-teman langsung praktekkan, terutama untuk jualan buku ya, terutama untuk menawarkan produk di sosial media ya, kayak gitu. Dan pembahasannya gini, jadi bisnis itu adalah gambaran besar dari sebuah organisasi gitu ya. Jadi kalau misalkan dibikin lingkup itu bisnis besar, sebagian dari bisnis adalah jualan ya. Ini makin kebayang ya. Jadi anggaplah di sini adalah gambar bisnis ya, bisnis tuh lingkarannya segini. Maka sebagian aktivitas kecil dari bisnis adalah jualan ya. Nah, aktivitas kecil dari jualan ini ternyata ada bagian terkecil lagi, yaitu apa? Yaitu copywriting ya. Jadi copywriting itu adalah bagian dari jualan ya. Bagian lain dari jualan apa? Misalkan pemilihan produk ya. Pemilihan produk, terus mencari target market, mengumpulkan database, terus apalagi aktivitas jualan ya, follow up kalau misalkan datanya udah datang sama customer service-nya, di follow up, disuruh transfer dan sebagainya ya. Termasuk juga bagian lainnya adalah repeat order ya, terus kepercayaan, cara ngebangun kepercayaan dan lain-lain ya. Jadi
copywriting ini adalah bagian dari penjualan ya. Nah, teman-teman yang jualan, terutama di grup ini insya Allah pada jualan semua gitu ya. Nah, teman-teman yang jualan tentu memanfaatkan online sebagai media jualan ya. Nah, karena memanfaatkan online, jadi teman-teman di sini bertemu dengan customernya itu lewat online, dunia maya ya. Jadi nggak ketemu langsung, apalagi PSBB ya, ada virus corona gitu ya, nggak bisa ketemu langsung. Maka kalau iklannya offline gitu ya, maka bisa tuh pasang billboard gitu ya. Dan lagi-lagi billboard itu walaupun online tetap butuh copywriting. Kata-katanya yang ditulis di billboard tersebut juga sesuai dengan kaidah-kaidah copywriting yang mesti dipelajari gitu ya. Seperti yang lagi rame ya, ada artis Korea gitu ya, tidaknya tuh kecil, tidak pernah laundry di sini ya. Itu juga bagian dari copywriting walaupun agak sedikit menipu gitu ya, nggak saya rekomendasiin karena ada kata tidaknya dan itu kecil banget gitu ya. Foto artis Koreanya tuh gede banget gitu ya. Itu cukup menarik ya, cukup viral, tapi nggak saya rekomen karena ya jujur sih, cuma kayak ada nutup-nutupinnya ya. Jadi copywriting itu bukan ilmu nipu-nipu gitu ya, bukan ya. Tapi bagi teman-teman yang jualan di Facebook gitu ya, maka tentu memberikan info ya, info produk itu berupa tulisan juga ya. Jadi desain itu juga bagian dari jualan ya. Orang kalau scroll nih ya, baca-baca, scroll, berhenti, itu berhenti biasa karena gambarnya bikin orang berhenti scroll ya, istilahnya stopping power ya, mengandung stopping power. Bentar-bentar ini apa nih kayak gitu ya, itu bikin orang berhenti scroll. Nah, tapi kalau orang itu mau menuju beli, itu orang harus baca dulu ya. Jadi baca dulu baru, oh sepertinya aku tertarik dengan produk ini, sepertinya saya tertarik dengan buku ini, jadi di order, jadi dibeli kayak gitu. Nah, jadi itu adalah tahapan awal yang harus teman-teman pahami ya, bahwa dalam bisnis yang lingkupnya besar itu ada bagian kecilnya yaitu jualan ya. Dan di antara bagian dari jualan adalah copywriting ya. Tentu yang harus teman-teman benerin itu banyak hal ya, seperti copywriting dibenerin tapi desainnya juga harus dibenerin. Copywriting dibenerin tapi kemampuan CS-nya dalam memfollow up ya, itu juga harus dibenerin. Contoh, emang closingannya banyak gitu ya, yang order banyak tapi yang transfer dikit. Kenapa? Karena pihak CS-nya nggak bisa nge-follow up misalkan. Pas lagi di follow up ditanya, Mbak mau transfer apa enggak? Misalkan itu jawabannya udah ngarah ke enggak, berarti CS-nya yang harus dibenerin ya, bukan copywritingnya. Nah, copywriting dibenerin ketika yang masuk ke CS pun nggak ada gitu ya, jadi yang mau di follow up tuh nggak ada. Nah, ini menjadi PR buat teman-teman untuk memperbaiki copywritingnya gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan ada aktivitas lainnya jualan ya, sebelum teman-teman belajar copywriting adalah pastikan trafficnya dibanyakin dulu ya. Traffic itu apa? Gampangnya database, list, kontak, friend Facebook, followers IG ya, dan lain-lain ya. List email juga kalau Anda jualannya di email, list WhatsApp, kontak WhatsApp yang saling save, itu juga harus dibenerin. Sebagai gambaran, jadi kayak gini, Anda belajar copywriting, menghasilkan copywriting yang bagus, tapi copywriting itu diupload di WhatsApp, di status WhatsApp, dan yang melihat status tersebut hanya 10 orang ya. Saudara Anda, pasangan Anda, adik Anda, ibu Anda, mertua Anda, udah 5-nya aja keluarga ya, 5-nya aja keluarga, 5 lagi mungkin teman ya yang berpotensi untuk beli. Jadi copywriting itu terlihat tidak menghasilkan, padahal trafficnya yang bermasalah gitu ya. Jadi sebelum teman-teman belajar tentang copywriting, secara copywriting itu adalah bagian dari meningkatkan persentase closing ya. Tapi teman-teman juga harus mempelajari juga bagaimana memperbanyak traffic ya. Ini walaupun saya bahas tentang copywriting, saya pengen teman-teman tuh penghasilannya naik gitu ya, income-nya naik, penjualannya naik, omsetnya naik. Tapi dengan catatan ya, maka dari itu dengan catatan trafficnya harus dibanyakin dulu. Terus pertanyaannya gimana cara memperbanyak traffic?
ya kalau pakai jurus funnel gitu ya, maka kita harus bikin dulu lead magnet. Apa itu lead magnet? Ya namanya magnet gitu ya. Orang datang karena sesuatu yang diinginkan ya. Contoh dia datang saling save kontak kita ya, kontak saya terutama yang saya lakukan gitu ya. Di status WhatsApp itu saya update status hal-hal yang bermanfaat ya. Saya screenshot, saya capture, saya sebarin di Facebook. Teman-teman kalau pengen baca status WhatsApp saya yang kadang-kadang refleks, saya nggak update status di Facebook dan saya nggak kopas ke Facebook atau di media lain, maka silahkan save kontak saya ya. Kita saling save biar bisa lihat status di WhatsApp saya misalkan. Nah, dengan adanya ajakan tersebut, dengan adanya manfaat tersebut, maka orang dengan sukarela ya nge-save nomor saya dan saya nge-save nomornya dia ya. Walaupun di sela-sela sharing bermanfaat itu ada jualannya, ada linknya ya, link affiliate lah, link jualan buku lah, macam-macam ya. Jadi begitu juga di email ya. Saya bagiin ebook itu nggak sukarela, link downloadnya saya bagiin begitu aja, enggak ya. Itu ebook itu harus ditukarkan dulu dengan list atau database dia ya. Jadi dia yang masukin email, nanti emailnya udah masuk ke saya kirimin ebook ya, itu juga secara otomatis. Nah habis itu dijualinya di berikutnya ya. Sip. Oke. Ya jadi seperti itu ya. Jadi trafficnya dibanyakin, caranya dengan apa? Dengan lead magnet, kemudian kita jualin dengan copywriting yang kita pelajari saat ini, siang hari ini. Oke? Ntar ya saya nutup pintu dulu. Oke, ya jadi biar fokus ya, nanti waktunya main sama anak main lagi gitu ya. Oke, jadi seperti itu tentang traffic ya. Nah, sekarang menjadi catatan buat Anda, menjadi PR buat Anda, apa nih sesuatu yang harus saya bagiin gitu kan. Terutama kalau untuk jualan buku. Contoh jualan bukunya adalah Melawan Kemustahilan, misalkan judul bukunya. Berarti kita akan bahas tentang bagaimana mengatasi hutang misalkan. Ya, jadi dibikin ebook, dibikin artikel atau dibikin postingan sharing di WhatsApp gitu ya, rencanain dari sekarang gitu ya, rencanain agar apa? Agar kontak WhatsApp saya banyak. Bikin juga di Facebook misalkan, sharing artikel ya, nanti artikelnya viral, jadi temen yang ngeviralkan artikel kita itu nanti kita add gitu ya, kita ajak pertemanan gitu kan, yang udah temenan di Facebook kalau udah 5.000 tapi interaksinya dikit, di unfriend aja gitu ya, di unfriend, terus nanti kita add orang-orang yang baru yang masih mau belajar sama kita ya. Jadi seperti itu. Nanti copywriting ini dipraktekkan di status Facebook, hasilnya bisa optimal ya. Kenapa bisa optimal? Karena teman-temannya udah tertarget, engage sama kita gitu ya, sering interaksi dan sebagainya. Terus kemudian kalau di WhatsApp sama ya, orang-orang yang di WhatsApp itu udah dengan sukarela mau nge-save kontak kita gitu ya, terus kita juga nge-save kontaknya dia, maka udah ada hubungan kedekatan ya. Begitu juga channel Telegram, kalau Anda punya ya, pastikan punya ya, usahakan punya gitu kan, sharing gitu kan, berbagi ilmu dan diselingi jualan, nggak apa-apa ya. Begitu juga di email, Anda rencanakan bikin ebook ya, rencanakan dari covernya, terus bikin squeeze page gitu ya. Itu berat ya, kalau misalkan Anda sekarang masih belum paham dan belum punya arah ke sana, nanti dipelajari kemudian hari aja gitu ya. Nah jadi seperti itu ya, traffic ini penting ya. Saya nggak mau langsung nyerocos bahas copywriting, tapi saya mau yang dari langkah paling awal yaitu traffic ya. Saya pengen teman-teman trafficnya dibanyakin dulu ya. Nah dibanyakin trafficnya ini juga berkaitan dengan copywriting ya. Jadi kadang-kadang ya, ini bukan secara adat ya, tapi secara manusiawi gitu ya. Kadang yang dikasih gratis pun itu belum tentu orang tuh mau ya. Kenapa? Karena biasanya nih ada muncul resisten atau penolakan gitu ya. Contoh, gratis nanti paling dijualin nih gitu. Orang udah tahu nih trik ini, orang udah tahu gitu ya.
Nah, maka dari itu kita butuh copywriting untuk mendatangkan traffic ya. Salah satu metode copywriting yang saya anjurkan untuk meningkatkan traffic adalah open loop. Nah, ini kalau buat yang udah baca copywriting lama pasti udah tahu ya, udah saya bahas di sana open loop. Nah, di sini saya ulang lagi tentang open loop. Jadi, ada beberapa informasi yang bikin penasaran sehingga orang tuh pengen informasi lainnya. Contoh, kata-katanya seperti ini. Saya pengen bagiin cara melunasi hutang ya. Tips pertama adalah ini, tips kedua. Nah, itu jadi dengan seperti itu orang jadi penasaran gitu ya. Tips berikutnya apa nih gitu kan. Terus kita bisa juga memunculkan rasa penasaran orang dengan menginfokan bahwa status WhatsApp kita viral misalkan. Saya barusan ada status WhatsApp dan langsung di copy banyak orang. Mudah-mudahan bermanfaat ya kayak gitu ya. Itu kata-kata itu di post. Udah ada ya, barusan mati ya. Oke, lanjut ya. Jadi sampai mana tadi? Sampai di open loop ya, open loop. Jadi kita kalau nyampaikan sesuatu itu jangan langsung full semuanya gitu ya. Sampaikan dulu sebagiannya, kemudian kita sampaikan sebagian lainnya ketika database kita dapatkan ya. Jadi bisa diibaratkan ngumpulin list itu ibarat jual beli ya. Kita bagiin artikel gratis, kita bagiin ebook gratis, tapi nggak gratis-gratis banget. Dibayarnya pakai database, dibayarnya pakai kontak nomor HP, dibayarnya pakai email ya. Dengan begitu nanti kita bisa jualan di lain waktu ya. Oke, jadi kalau diibaratkan copywriting yang bagus itu apa? Kalau disimpulkan copywriting yang bagus itu seperti apa? Copywriting yang bagus adalah copywriting yang menghasilkan penjualan ya. Jadi kalau copywritingnya itu dengan bahasa sastra, misalkan kalau saya sering menggunakan kata rima yang terakhirnya mirip-mirip gitu ya. Kalau penghasilan maka pendapatan misalkan. Berarti kata-kata yang terakhirnya an dikait-kaitkan sama kalimat berikutnya yang terakhirnya an misalkan. Jadi kayak pantun, jadi kayak enak dibaca gitu. Itu nggak harus seperti itu ya. Copywriting yang bagus itu yang menghasilkan banyak penjualan ya. Jadi makin banyak makin bagus. Jadi jangan minta lagi koreksi ke saya, Mas, ini tulisan saya, copywriting saya udah bagus belum ya? Saya nggak tahu ya, menghasilkan nggak, penjualannya berapa kayak gitu kan. Kalau penjualannya 1 miliar ya mungkin bisa lebih baik lagi kalau targetnya 3 miliar, kalau targetnya 5 miliar gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi copywriting yang bagus adalah copywriting yang menghasilkan. Jadi sekarang udah Anda jadiin goal ya. Saya belajar copywriting biar menghasilkan ya. Jangan nyari bagusnya, jangan nyari sastranya gitu ya. Belajarlah copywriting yang tujuan akhirnya adalah menghasilkan. Nah, kali ini saya pengen bagiin tentang angle copywriting ya, angle atau sudut pandang dari copywriting. Di depan saya ada minyak rambut ya, minyak rambut. Jadi kalau di dunia fotografi gitu ya, itu kalau angle fotonya itu dari atas berarti fotonya dari sini gitu ya. Kalau foto minyak rambutnya dari atas dari sini. Tapi kalau dari samping seperti ini. Tapi kalau dari bawah berarti kita foto bawahnya. Ini namanya angle gitu ya. Kadang-kadang kita moto membelakangi matahari gitu kan, atau pencahayaannya dipasin, di bawahnya lampu kayak gitu. Itu kalau di dunia fotografi. Tapi kalau di dunia copywriting itu kita satu produk bisa diambil dari banyak sisi ya. Saya lagi nggak deket sama buku gitu ya. Tapi oh iya nih, anggap aja ini gitu ya. Jangan deh, buku yang lain aja. Nih contohnya nih. Nih, ini buku dari Amerika ya. Jadi katakanlah ini buku gitu ya. Nah, buku ini kita mau jualan buku ini misalkan. Penulisnya siapa? Russell Brunson. Nah, dari angle otoritas atau authority kita bisa menuliskan copywriting detail tentang si penulis gitu ya. Nah, begitu juga angle copywriting dari sisi social proof. Social proof itu adalah ikut-ikutan, jadi makin banyak makin bagus. Misalnya nih bayangkan aja ya. Di sini ada tulisannya bestseller ya, telah terjual lebih dari 1 juta eksemplar misalkan. Nah, dengan adanya tulisan itu kita bisa dijadiin angle copywriting bahwa
buku ini laku, buku ini banyak yang beli, banyak yang pesan, banyak yang baca, sehingga Anda harus ikut-ikutan. Anda adalah orang yang ketinggalan nih kalau nggak punya buku ini, kalau nggak ikut pre-order buku ini misalkan, ya. Jadi itu adalah angle lainnya. Angle lainnya adalah reciprocity. Reciprocity itu adalah contohnya seperti ini. Sebagian dari buku ini Anda sharingkan, ya. Sebagian dari buku ini Anda sharingkan, kemudian Anda sampaikan. Kalau Anda pengen belajar lebih lanjut, maka silakan beli buku ini, klik di sini sekarang, atau hubungi WhatsApp ini sekarang, gitu ya. Nah, jadi itu adalah angle apa? Reciprocity. Reciprocity itu apa? Reciprocity itu tulisannya reciprocity gitu ya. Nanti teman-teman bisa googling tulisan pasnya gimana. Tapi intinya maknanya adalah hukum timbal balik, ya. Kita cenderung memberi balik orang yang pernah memberi sama kita. Contoh, ya kita udah pernah bagiin ilmu gitu ya, maka untuk selanjutnya gitu kan, ketika kita dihadapkan pada banyak penjual, maka kita cenderung membeli ke orang yang sering berbagi ilmu. Contoh, si A, si B, si C, si D adalah semuanya reseller KMO atau si pejuang keluarga. Tapi si A ini sering sharing, ya, update status terus, kadang-kadang bahas dalil, kadang-kadang bahas hadis ditafsirkan, kadang-kadang sharing edukasi, dia sering live gitu ya. Maka pada saat buku Kang Dewa launching, katakanlah buku Kang Dewa judulnya Sedekah Brutal misalkan judulnya, misalnya ya, ini misalnya doang ya, maka saya akan cenderung membeli ke si A, ya. Karena apa? Karena selama ini saya udah dapat banyak manfaat dari beliau gitu ya, dari pejuang keluarga ini. Kemudian pada saat pada saat KMO launching, kemudian bukunya banyak, maka saya cenderung belinya ke situ, ya. Jadi kita sebagai penjual, sebagai reseller, sebagai penjual buku, sebagai copywriter, itu nggak cuma jualan terus, ya, tapi sesekali bahkan mungkin sering bahkan dijadwalkan untuk berbagi dulu, ya. Reciprocity. Tadi authority udah, reciprocity udah. Authority tentang penulisnya, ya. Kita tonjolkan atau kita sampaikan otoritas dari si penulis, karyanya apa, prestasinya apa aja, itu kita sampaikan terus gitu ya. Maka dengan itu orang kalau pengen belajar lebih lanjut lagi, ya, itu barulah kita tawarkan buku, ya. Ustadz Nasrullah, beliau nih keren banget, telegramnya nomor 1 se-Indonesia terbanyak gitu ya. Kemudian yang disampaikan inspiratif banget, kisah-kisahnya menakjubkan kayak gitu ya. Kita sampaikan, kita tinggiin otoritasnya. Kemudian bagi teman-teman yang pengen belajar lagi bersama Ustadz Nasrullah gitu ya, maka saya menyarankan untuk teman-teman beli buku Magnet Rezeki, kajian Magnet Rezeki atau Rahasia Magnet Rezeki atau Diari Garputala gitu ya. Jadi seperti itu, ya. Terus kita juga sampaikan misalkan ya lainnya otoritas Kang Dewa, ya, otoritas siapapun yang nulis di KMO, ya, kita sampaikan bahwa otoritas penulis tinggi banget, ya, Mbak Asma Nadia misalkan dengan karya-karyanya. Maka kita sampaikan juga kalau pengen beli bukunya silahkan klik di sini. Anda boleh klik di sini, ya. Paling gampang adalah boleh gitu ya, dengan menggunakan kata boleh daripada kata nyuruh-nyuruh seperti silahkan dan sebagainya. Ya, jadi seperti itu. Itu adalah angle copywriting apa? Authority. Angle copywriting berikutnya adalah apa? Reciprocity. Nah, ada angle copywriting berikutnya yaitu curiosity, ya, atau bikin orang penasaran, ya. Gimana caranya bikin orang penasaran? Caranya selain open loop tadi, ya, teman-teman bisa misalkan foto sebagian halaman, ya. Sebagian halaman dari buku yang mau Anda jual, atau kalau misalkan masih PO, teman-teman bisa minta aja ke tim KMO, coba dong kasih cuplikan 1 halaman gitu kan, difotoin gitu kan, berupa file gitu. Nah, itu bisa juga. Tapi ya ini contohnya, kalau misalkan bukunya udah nyampe, difoto, kemudian kasih tuh kata-kata yang mengandung clickbait atau yang bikin bombastis atau lebay gitu ya, atau hiperbola lah bahasa gampangnya. Jadi contohnya gini, wih,
keren banget ya kalau orang yang udah baca buku ini, pantesan aja testimoninya pada bilang miliaran. Terus kalau buku Melawan Kemustahilan, ini saya kasih ide ya. Kita bisa nyampaikan, wow, pantas saja Kang Dewa bisa lunas utangnya 7,7 miliar dalam waktu singkat gitu ya. Ternyata ini tuh amalannya. Nah, itu ternyata ini tuh amalannya, ininya itu kan nggak jelas ya. Ininya itu apa maksudnya gitu kan. Nah, jadi mungkin disensor ya, mungkin disensor ternyata ini tuh amalannya. Nah, kata ininya itu yang bikin orang penasaran ya. Itu, anu, ini itu kata-kata yang bikin orang penasaran gitu ya. Jadi, wah ternyata Kang Dewa selama ini banyak dapat jackpot rezeki, sembuh dari sakit yang hampir sekarat misalkan. Oh ternyata ini toh yang dilakukan istrinya, istri Kang Dewa misalkan. Nah, jadi kata ininya itu mengandung bikin orang penasaran, mengandung angle curiosity ya. Jadi udah 3 angle nih gitu kan. Nanti di kelas online copywriting saya bahas detailnya ya, dan lebih banyak lagi angle copywriting yang saya bahas gitu ya. Beserta contoh-contohnya. Jadi teman-teman bisa langsung contek. Ya, enak banget kan, dapat contekan, dapat ilmunya juga ya. Nah, kemudian udah ada 3 nih, saya pengen bagian 5. Yang ke social proof udah, authority udah, reciprocity udah, curiosity udah 4, tinggal 1. Adalah apa? Angle copywriting berupa kontrol ya. Jadi kita nih kalau misalkan jualan buku gitu ya, kita sampaikan nih, teman-teman, Russell Brunson itu tinggal di Amerika ya. Kita kesananya aja udah, kalau pulang pergi sama biaya hotelnya di sana udah seharga mobil misalkan. Bahkan kalau misalkan dipakai umroh juga bisa dapat tuh biaya ke Amerikanya untuk menemui seorang Russell Brunson ya. Tapi ketika Anda memiliki buku ini, maka Anda bisa baca kapanpun Anda mau ya, dimanapun Anda berada ya, sesempat apapun Anda bisanya ya. Jadi kita bisa menyampaikan hal itu karena apa? Karena kita sebagai pemilik buku punya kontrol untuk belajar ini kapan saja ya, di mana saja, tanpa harus ketemu si penulis gitu ya. Nah, kita juga bisa sampaikan tuh, Kang Dewa tinggal di Bandung, mungkin Anda tinggal di daerah Palu, di Padang, di Nusa Tenggara Barat, misalkan di NTB, di Maluku dan sebagainya. Kalau mau ke Bandung, kalau mau ikut, kalau mau belajar dari Kang Dewa, kalau mau ikut seminarnya, mungkin akan memakan waktu perjalanan dan biaya yang nggak murah gitu ya. Maka kalau Anda memiliki buku ini, kalau Anda memiliki buku Jackpot Rezeki, Melawan Kemustahilan, maka Anda bisa membaca kapanpun Anda mau ya. Ketika Anda misalkan pas lagi tengah malam gak sengaja bangun, daripada ngelamun, daripada kalau tidur lagi nggak bisa, ya udah baca buku aja Melawan Kemustahilan misalkan. Maka seolah-olah Kang Dewa membersamai Anda, memberi pesan kepada Anda ya. Jadi kata seolah-olah ini tadi sebenarnya angle copywriting untuk metafora atau perumpamaan ya, itu juga nanti saya bahas di kelas detailnya. Itu bocor nih, udah 6 nih, 6 angle ya. Angle apa? Perumpamaan. Nanti ada angle lagi laziness, ada angle lagi low price, ada angle yang lainnya gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi angle kontrol ini kita bisa manfaatkan bahwa orang itu bisa punya kontrol, punya kendali atas produk yang mau dia beli ya. Kalau misalkan produknya ini disampaikan, misalkan aja walaupun di luar konteks ya, Anda jualan produk digital ya, tapi Anda nggak punya kontrol untuk mengedit si produk digital tersebut ya, ini juga menjadi titik minus ya. Tapi kalau Anda bisa edit kapanpun Anda mau ya, misalkan produknya landing page atau website gitu ya, website ini bisa Anda edit kapanpun Anda mau ya, sebisanya Anda atau dimanapun Anda berada. Berarti itu membuat si nilai plus sendiri ya bagi si produk gitu. Sehingga apa? Sehingga potensi untuk dibelinya lebih tinggi ya. Jadi copywriting itu bedanya apa dengan copywriting yang mungkin kebanyakan yang udah Anda tulis gitu ya. Jadi ketika copywritingnya biasa, maka potensi belinya itu kecil. Contoh,
saya ambil contoh produk buku gitu ya. Teman-teman beli buku ini dong gitu ya. Nah, itu copywriting paling simple, paling dikit dan mungkin paling basic gitu ya. Bahkan terkesan minta-minta gitu ya. Beli buku ini dong gitu kan. Beli buku ini dong gitu. Berarti orang tuh apaan sih gitu kan. Jadi nggak tertarik. Tapi kalau disampaikan Russell Brunson ini penulisnya adalah pendiri ClickFunnels yang udah menghasilkan miliaran US dollar dari online, dari internet ya. Bahkan dia juga melatih ratusan orang untuk menghasilkan ratusan dolar juga gitu kan. Tertarik dengan bukunya gitu kan. Makin tertarik ya. Tapi mungkin beberapa masih belum gitu ya. Dan ini harga masih belum dikasih tahu nih gitu ya. Terus bukan hanya dengan itu, tapi buku ini sangat tebal, jadi ilmunya detail, dilengkapi banyak ilustrasi gitu kan. Nah, banyak ilustrasi dikasih lihat, dilengkapi banyak ilustrasi gitu kan, dilengkapi banyak ilustrasi, dilengkapi juga banyak studi kasus gitu kan, studi kasus. Maka apakah Anda semakin tertarik? Ya, jadi jawaban orang adalah semakin tertarik gitu kan. Karena apa? Informasi yang diberikan lebih detail, lebih bagus lagi. Terus dan saya juga pengen infokan bahwa di belakang juga ada testimoni si Rian, si John dapat miliaran, si ini dapat ratusan juta, si ini dapat ini, dan seperti itu ya. Jadi bikin orang jadi bukan hanya kita yang ngecap gitu ya, tapi buku ini benar-benar terbukti gitu kan. Nah, dengan diberikannya testimoni gitu kan, itu adalah angle proof ya, angle-nya, nama angle-nya adalah proof, testimoni itu, maka orang semakin tertarik gitu kan. Terus buku ini juga terjual lebih dari 1 juta eksemplar. Orang lain udah pada tahu, jangan sampai kompetitor Anda tahu duluan sebelum Anda misalkan. Nah, itu adalah angle copywriting apa? Social proof ya. Jadi angle copywriting ini juga pain ya, terhindar dari pain, terhindar dari keburukan ya, terhindar dari misalkan serangan kompetitor, itu juga bagian dari angle copywriting gitu ya. Maka dengan disampaikan seperti itu, orang makin tertarik nih pengen beli bukunya ya. Jadi rumusnya adalah kalau misalkan Anda punya traffic 100 gitu kan, dengan copywriting yang lebih menarik, maka orang yang minat menjadi semakin lebih banyak ya. Perbandingannya adalah misalkan berupa persentase ya. Kalau database Anda 100, yang beli masih 20, berarti persentase closing Anda atau kemampuan copywriting Anda masih 20% ya. Jadi kalau misalkan Anda belajar copywriting lebih dalam lagi, insya Allah meningkat jadi 50%, 70%, 80%, bahkan kalau bisa 90% bahkan lebih gitu ya. Itu keren banget ya. Apalagi kalau 100 database, 100 orang yang beli, itu keren banget ya. Berarti kualitas database-nya udah bagus, udah warm, udah pengen banget beli produk gitu ya, pengen banget beli buku Anda gitu ya. Dan sebagai catatan ya, ini sharing aja cerita dari saya. Jadi saya di Facebook ini teman udah full 5.000 ya. Followers tadi cek itu 14.000 orang ya. Database email 3.000 orang. Terus followers IG itu hampir 6.000. Terus channel Telegram itu 5.000 sekian. Coba saya cek lagi ya, channel Telegram tuh berapa orang ya. Channel Telegram Afik itu 5.072 orang ya. 5.072 subscriber ya. YouTube saya setengah-setengah ya, saya belum maksimalin di YouTube. Podcast itu udah hampir 3.000 pendengar ya. Jadi saya bikin podcast, saya bikin rekaman, dan udah ada hampir sekitar 3.000 orang yang dengerin gitu ya. Nah, itu total semua ini ya, episode ya, bukan per satu-satu. Nah, dari jumlah database itu ya alhamdulillah gitu. Jadi bisa dibilang nggak heran gitu kalau saya pas lagi jualan peluang usaha gitu ya, peluang usaha, nyari orang agar join reseller, itu banyak yang daftar gitu ya. Terus pada saat saya jualan produk digital, join affiliate, itu juga banyak banget yang daftar, banyak banget yang beli gitu kan lewat link afiliasi saya. Kemudian pada saat saya jualan buku, terutama buku dari KMO dan Billionaire Store, yaitu banyak banget yang beli. Ya, kenapa? Karena database-nya banyak. Ya, sebenarnya kalau dihitung-hitung persentase closing saya juga nggak terlalu besar, tapi saya tingkatkan terus, saya perbaiki copywriting-nya dan meningkat gitu ya.
tahun 2014 itu awal kali saya pertama jualan online dan menggunakan sosial media Facebook ya sebagai media jualan. Nah, saya jualan lewat Facebook. Yang saya pakai apa? Saya waktu itu nggak ngerti Facebook Ads gitu ya. Jadi ya teman saya itu ya prospek saya gitu. Jadi pas lagi jualan di Facebook itu saya banyak nulis artikel, saya ngasih bocoran-bocoran dikit tentang buku, kemudian banyak orang beli. Ya, pertama kali join reseller di Blender Store itu komisi reseller saya itu pertama 600.000 ya, tapi di bulan berikutnya alhamdulillah atas izin Allah itu komisi berikutnya 10 juta ya, 10 juta rupiah, dan itu murni dari Facebook organik ya. Waktu itu masih zamannya BBM, BlackBerry Messenger itu ya. Nah, itu mungkin sebagai di follow up-nya atau sebagai call to action-nya ya. Kalau sekarang WhatsApp-nya lah. Jadi dari Facebook hubunginnya atau cara belinya ngubungin BBM ya, ngubungin BBM waktu itu. Silahkan invite ya, silahkan ini ya, apa namanya, saling add ya gitu, kontak-kontakan di sana aja ya gitu. Jadi diarahinnya ke sana gitu ya. Nah sekarang alhamdulillah punya web, udah pasang pixel, kemudian udah sering pakai Facebook Ads juga gitu kan, maka hasilnya alhamdulillah lebih tinggi lagi gitu. Nah harapannya teman-teman juga kurang lebih seperti itu ya, bisa mengikuti bahkan lebih dari yang udah saya praktekin. Jadi apa namanya, trafficnya dibanyakin, jualannya ke banyak orang gitu ya, tapi kita nggak nyebarin virus ya. Copywritingnya asal-asalan tapi nyebarin ke puluhan ribu orang, itu jadinya nggak bagus, jadi malah nyebarin aib gitu ya. Tapi kalau copywritingnya bagus, copywritingnya keren, copywritingnya menjual ya, ingat yang baik adalah menjual, maka kita sebarkan ke banyak orang ya. Kurang lebih seperti itu. Saya recap dikit ya, catatannya ada di sini. Saya recap dikit. Angle copywriting, curiosity, bikin orang penasaran ya. Gunakan kata ini, itu, anu ya, atau buku ini, pantesan buku ini laris banget, ternyata isinya daging misalkan. Nah, jadi buku ini yang dimaksud buku apa, itu bikin orang penasaran, nanti orang komen atau japri. Terus ada angle berikutnya, reciprocity. Kita berbagi dulu, maka insya Allah kita dapat yang lebih banyak kemudian ya, reciprocity. Kemudian ada angle authority. Jadi kita nyampaikan otoritas si penulis, prestasinya apa aja, sehingga orang kalau pengen belajar lebih lanjut adalah baca bukunya. Terus angle copywriting berikutnya adalah social proof. Katakan kalau yang laris ini, yang buku laris ini makin laris ya. Kadang kecenderungan orang untuk ikut-ikutan tuh lebih tinggi ya, karena takut nggak kebagian info, takut kelihatan kudet sendirian misalkan ya. Masa hari gini masih belum tahu sih buku Jackpot Rezekinya Kang Dewa gitu. Nah itu adalah salah satu contoh angle copywriting dengan social proof ya. Terus yang kelima, kontrol ya. Kita bisa menyampaikan, kita sebagai penjual bisa menyampaikan ke penjual ke calon pembaca buku bahwa apa namanya, dengan memiliki buku ini Anda bisa belajar kapanpun, dimanapun ya, di kereta, di kendaraan, di mobil kalau misalkan bisa gitu ya. Itu di pesawat mungkin yang sering saya praktekin ya, baca buku di pesawat, di bandara sambil nunggu, itu bisa ya. Anda tanpa harus ketemu dengan penulisnya, dengan kesibukan si penulis tersebut ya. Jadi kontrol. Oke, jadi itu aja materi siang hari ini. Lebih lengkapnya Anda bisa pelajari lagi, bisa daftar di kelas online copywriting bersama saya tanggal 13. Kelasnya di mana? Kelasnya insya Allah ngumpul di grup Telegram ya. Nanti saya sampaikan materinya berupa voice, berupa video, berupa artikel, tulisan dan sebagainya ya. Nanti juga ada PR-PR yang bisa langsung teman-teman praktekin untuk dijadiin copywriting ya. Harganya terjangkau banget, cuma 99.000. Teman-teman bisa daftar ya. Kalau misalkan pejuang KMO ya udah apa, pejuang keluarga udah pada daftar, silakan masuk ke member area gitu ya. Tapi kalau misalkan Anda belum menjadi pejuang keluarga ya, silakan daftar ke pejuang keluarga yang Anda kenal ya, siapapun yang Anda percayakan gitu ya. Nah, harganya itu naik ada hari Selasa ya, tanggal berapa tuh? Tanggal 7 ya kalau nggak salah. Hari Selasa harganya naik menjadi 199.000 ya. Sayang banget kalau untuk belajar sampai harus bayar mahal ya. Dan 99.000 ini sangat terjangkau banget. Saya biasanya kalau keliling Indonesia memberikan training gitu ya, itu rata-rata tiketnya
sekitaran 200 ribuan ya, murah memang, tapi perjalanan ke kota tersebut itu juga nggak murah gitu ya. Jadi pada saat saya ngisi training di NTB gitu ya, di Lombok, itu ada peserta yang dari Bali naik pesawat dari Bali gitu kan, ada yang dari Jawa Timur gitu ya, jauh-jauh gitu ya, ada yang dari NTT gitu kan. Nah itu perjalanannya bisa ngabisin sampai jutaan gitu ya, untuk demi ngikutin training saya gitu. Nah teman-teman bisa ngikutin kelas ini online ya, online, bayangkan online ya, itu sangat terjangkau banget ya, sayang banget kalau dilewatkan. Dan teman-teman bisa mempelajari ini di rumah ya, sambil rebahan pun bisa ya, walaupun nggak saya anjurkan karena nggak konsentrasi juga, tapi ya kalau misalkan kesibukan sebagai ibu rumah tangga ya udah sambil masak bisa dengerin gitu, bisa ya. Oke, mungkin itu aja live kali ini. Kemarin saya udah menyampaikan hal yang sama di Zoom dan muncul banyak pertanyaan. Misalkan, Mas Safi gimana sih cara jualan buku ke orang Indonesia yang nggak suka baca ya? Jawaban saya adalah teman-teman bisa ngomporin dulu agar orang itu minat baca ya, terutama minat baca di buku-buku yang temanya sesuai dengan yang kita jual. Contoh, kenapa buku Jackpot Rezeki ini laku atau dibeli sama orang ya? Mungkin katakanlah ambil contoh saya nih, saya nggak suka baca buku ya, tapi saya lagi kepepet banget kondisinya ya, saya lagi butuh banget rezeki gitu ya. Nah ada buku judulnya Jackpot Rezeki, wah ini kayaknya menarik nih gitu kan. Saya lagi butuh banget nih rezeki, apa sih polanya, gimana sih cara mendapatkan mengundang rezeki yang lebih banyak gitu ya. Maka walaupun saya nggak suka nggak suka baca buku, tapi ketika temanya sesuai dengan kebutuhan saya saat ini, maka mau nggak mau saya penasaran dengan bukunya, saya beli ya. Nah kemampuan menggoda ini yaitu yang harus Anda miliki dan bisa Anda pelajari berupa copywriting ya, bisa Anda sampaikan berupa copywriting ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Buku-buku lainnya juga, Melawan Kemustahilan, ada orang yang lagi diuji musibah misalkan ya, tapi dia udah pada saat hampir menyerah, kita sampaikan bahwa ada buku namanya Melawan Kemustahilan ya. Siapa penulisnya? Penulisnya adalah Kang Dewa yang pernah ditipu dalam bisnis, yang pernah mengalami kerugian dalam bisnis, kemudian pernah mengalami sakit keras kemudian bangkit gitu ya. Maka buku ini silakan Anda pelajari gitu ya. Ya udahlah nggak apa-apa, sisa tabunganku aku buat beliin buku ini misalkan. Jadi nggak suka baca ya, mendadak suka karena temanya, karena copywriting yang kita tulis, dan karena temanya, terutama judulnya ya, mungkin juga karena penulisnya ya. Jadi seperti itu ya. Jadi sebenarnya orang yang nggak suka baca buku itu bukan nggak suka banget ya, di kondisi tertentu dia bisa aja terpaksa suka baca buku karena hal-hal yang tadi udah saya sebutin ya, temanya dan sebagainya. Mungkin itu aja siang kali ini. Saya mau cek dulu ada pertanyaan atau enggak. Mungkin ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Materi kelasnya kalau join aksesnya berapa lama? Kelasnya itu kalau nggak salah 4 hari ya, tanggal 13, tanggal 15, tanggal 17, tanggal 19 ya, selang-seling 1 hari. Dan ya mungkin teman-teman bisa save ya, tapi nggak perlu dijual lagi ya, nggak perlu dijual lagi kelasnya, nggak perlu dijual lagi materi online-nya ya. Jadi seperti itu. Nah itu dari Mbak Ius tuh masih tahu 99.000, silakan jika berkenan dibantu. Nah itu boleh tuh langsung japri. Dari Mbak Nia juga tuh, boleh daftar kelasnya di saya, silakan. Dari Mbak Ayuna, nanti materi copywriting-nya termasuk untuk bidang jasa ya Mas. Jadi sebenarnya ini adalah kerjasama saya sama KMO ya. Terutama copywriting yang saya ajarkan nanti tentang jualan buku ya. Tapi kalau misalkan dipraktekin yang lain, itu mungkin ada sedikit penyesuaian ya. Jadi jualan jasa, jasanya apa nih? Misalkan jasa, saya sebagai trainer tuh jasa ya. Jadi saya harus datang ke mana? Ke berbagai kota gitu ya, ke Makassar, ke Jambi, ke mana lagi? Ke Surabaya misalkan, itu yang dijual adalah jasa ya. Sebenarnya pada saat
orang tuh mengundang saya itu juga punya beberapa alasan gitu ya. Nah, ngundang Mas Safi aja lah, soalnya Mas Safi misalkan fokus tentang copywriting ya, tema yang ada di event saya adalah tentang ilmu teknis bisnis online, ya udah copywriting gitu. Oke, saya ngundang Kang Dewa aja lah, karena Kang Dewa lebih expert daripada Kang Afik misalkan. Nah, jadi itu adalah juga bagian dari jualan ya. Itu juga bagian dari copywriting, pinter-pinter kita menyampaikan sesuatu gitu ya. Jadi apapun produknya, ketika kita belajar copywriting insya Allah cocok gitu ya. Jadi kalau pertanyaan Mbak Ayuna ini tentang produk jasa, mungkin ada sedikit penyesuaian ya. Karena contoh-contoh yang saya sampaikan itu didominasi untuk produk buku, termasuk novel ya. Cara jualan novel gimana ya, mungkin ceritanya kasih cuplikan dikit gitu ya, atau hikmah-hikmah yang disampaikan dari novel itu kita jadiin reciprocity, kita jadiin sharing gitu ya, sebagai bentuk angle reciprocity. Udah ya, nggak ada pertanyaan lagi. Mungkin sekian dulu live kali ini. Insya Allah rekamannya bisa teman-teman tonton ulang kalau tadi telat nyimaknya. Semoga bermanfaat. Saya tunggu di kelas dan sampai ketemu di live berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.